Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan menyampaikan dan membahas tentang surat kuasa khusus yang mungkin kami sampaikan dari awal, yaitu tentang pengertiannya dulu. Pengertian dari surat kuasa khusus itu seperti apa sih? Pengertian surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus adalah surat kuasa yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Berdasarkan pasal 1795 KUH Perdata, pemberi kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih, merupakan landasan pemberi kuasa untuk bertindak di pengadilan mewakili kepentingan pemberi kuasa. Harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 123 HIR. Selanjutnya adalah syarat-syarat pendaftaran surat kuasa khusus. Yang pertama adalah fotokopi kartu advokat yang masih berlaku. Yang kedua, fotokopi surat perpanjangan kartu advokat apabila masih dalam proses perpanjangan. Yang ketiga adalah fotokopi berita acara pengambilan sumpah. Yang keempat, 1 asli surat kuasa untuk berkas. Dan kedua, yang kelima, 2 fotokopi surat kuasa untuk arsip. Contoh format surat kuasa khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyebutkan identitas pemberi kuasa dan penerima kuasa, termasuk nama, pekerjaan, alamat, dan nomor KTP atau SIM. Lalu yang kedua, menyebutkan perbuatan hukum yang dikuasakan, misalnya pengambilan gaji, penandatanganan kontrak, dan penyelesaian perkara. Yang ketiga, menyebutkan alasan pemberian kuasa, misalnya sakit, berhalangan, atau berada di luar kota. Yang keempat, menyebutkan batas waktu berlakunya kuasa jika pun ada. Lalu yang kelima, menyertakan tanda tangan pemberi kuasa dan penerima kuasa. Para pihak dalam perjanjian kuasa khusus. Sebagai suatu perjanjian, subjek pemberi kuasa terdiri dari 2 pihak, yaitu pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian ada sifat perjanjian surat kuasa khusus. Sifat perjanjian surat kuasa khusus dapat berbeda-beda tergantung pada kesepakatan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa. Namun dalam umumnya, surat kuasa khusus memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah bersifat spesifik, artinya kuasa yang diberikan hanya untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Kedua, bersifat terbatas, artinya kuasa yang diberikan hanya untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu dan tidak dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum lainnya. Yang ketiga, bersifat pribadi, artinya kuasa yang diberikan hanya untuk digunakan oleh penerima kuasa yang ditunjuk dalam surat kuasa khusus tersebut. Yang keempat adalah bersifat tidak dapat diperjualbelikan, yaitu artinya kuasa yang diberikan tidak dapat dialihkan atau diwariskan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tentang berakhirnya perjanjian kuasa khusus. Berakhirnya kuasa khusus itu yang pertama, pemberi kuasa menarik kembali kuasanya kepada menerima secara sepihak. Terdapat dalam pasal 1813 sampai 1814. Lalu yang kedua, salah satu pihak itu meninggal dunia, yang terdapat dalam pasal 1813. Lalu yang ketiga, penerima kuasa melepas kuasanya dalam pasal 1817.